Haleluya. Shalom saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Saya berharap saudara semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan berlimpah damai sejahtera dari Tuhan, berlimpah sukacita dari Tuhan, berlimpah kebahagiaan. Dan saudara semua saya percaya selalu dalam lindungan Tuhan. Haleluya. Saudaraku, ini saya bukan sedang mancing ya, bukan. Saya memang di sungai tapi bukan sedang cari ikan. Saya memang sedang istirahat sebentar, dan dalam kesempatan ini saya tergerak untuk menyampaikan sesuatu hal kepada kita. Tentunya adalah berkat-berkat daripada firman-Nya ya. Haleluya. Jadi saudara-saudaraku begini, saya sering menemui, bahkan mungkin saudara juga pernah menemui hal yang sama ya seperti yang saya akan ceritakan ini. Ada banyak orang-orang yang beriman ya, mereka memang punya iman ya, ada banyak saudara kita yang punya iman, tetapi mereka tidak tahu apa itu iman. Saudaraku, ini sering saya temui ya, banyak orang mengakui mereka beriman dan memang mereka benar-benar punya iman, tapi tidak tahu apa itu iman. Saya tidak tahu saudara pernah melihat ya atau pernah bertemu dengan orang-orang seperti yang saya sampaikan ini. Tetapi kalau saya sering saudara, makanya saya ingin menyampaikan di sini karena ya mungkin, dan saya percaya saudara semua sudah tahulah apa itu iman kan. Tetapi setidaknya mungkin ada 1-2 orang juga yang belum begitu paham, belum begitu mengerti ya. Sama dengan orang-orang yang saya temui di lapangan yang mungkin pengetahuannya tentang kebenaran Alkitab itu tidak begitu memadai ya. Jadi saudaraku, kalau kita bertanya ya, kami sering bertanya kepada orang-orang yang kami temui, apakah kita punya iman? Ya, kita punya iman ya. Tetapi kalau kita tanya apa itu iman, sangat jarang yang tahu, khususnya ini di pedesaan ya. Kita maklumi karena banyak yang tidak bisa membaca. Saudara ini berkati oleh Tuhan, dan setiap kita bertanya seperti itu, ada juga yang menjawab ya. Saya berpikir ini asal jawab saja. Apa itu iman? Ada yang menjawab iman itu adalah perbuatan yang baik. Ada juga yang menjawab iman itu adalah mengikut Yesus. Iman itu ada lagi yang berkata iman itu adalah melakukan perintah Tuhan. Ya, jadi memang itu semua bagian-bagian daripada itu. Tetapi saudaraku, iman itu adalah intinya gini. Di Ibrani pasal 11 ayat 1. Sebenarnya ini adalah pengajaran untuk petobat baru ya. Ini pengajaran dasar kekristenan. Namun kita lupa, barangkali ya, lupa, dan saya ingatkan kita pagi ini. Iman adalah dasar ya. Apa itu iman? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, berarti iman itu adalah sebuah keyakinan yang kokoh ya, kepercayaan penuh ya, yang tidak bisa digoncangkan oleh apapun, yang tidak ada kebimbangan sesuatu atau sedikit pun, tidak ada kebimbangan sedikit pun. Itu namanya iman. Kemudian iman itu adalah keyakinan kita walaupun belum kita lihat atau tidak kita lihat ya. Keyakinan akan sesuatu yang kita harapkan walaupun belum ada, walaupun belum terjadi, walaupun belum nyata, namun kita yakin bahwa itu benar-benar terjadi. Kita percaya, itulah iman.
Jadi di ayat berikutnya itu dari Ibrani pasal 11 itu di sana diceritakan bahwa kita mengetahui ya, kita tahu bahwa yang menjadikan langit dan bumi ini adalah Allah. Ya kan begitu. Ini salah satu contoh ya. Ini salah satu contoh iman. Dan memang di Ibrani pasal 11 itu ditulis di sana. Kita kan tidak tahu ya. Kita tidak melihat bahwa Allah yang menjadikan langit dan bumi ya. Kita tidak tahu. Hanya oleh pendengaran firman Tuhan. Ya. Kita mengakui bahwa Allah lah yang menjadikan langit dan bumi. Walaupun orang berkata begini, bukan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Ya, saya tahu kok bahwa ini orangnya yang menjadikan langit dan bumi. Pasti kita tidak akan percaya. Kita tidak akan terima kesaksian orang itu. Ya, kenapa? Karena kita sudah yakin penuh bahwa yang menjadikan langit dan bumi itu adalah Tuhan, ya, Allah. Kita percaya penuh dan tidak ada satupun yang bisa mengubah keyakinan kita itu. Itulah iman, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ya. Jadi ada banyak contoh orang-orang yang beriman. Ada banyak contoh orang-orang beriman dalam Alkitab juga kita tahu ya. Salah satunya adalah perempuan yang pendarahan selama 12 tahun. Ya, jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, bisa kita bayangkan bahwa selama 12 tahun itu pasti ada yang banyak yang mengobati dia. Tidak mungkin tidak ada yang mengobati dia. Ya katakanlah pada seperti zaman sekarang mungkin dokter, bahkan mungkin kalau mereka percaya dengan dukun-dukun, mungkin mereka berobat ke dukun. Ya katakan udah banyak orang yang mengobati dia. Tetapi lihat ya, itu di Matius 9 kalau tidak salah ya, Matius 9 di ayat 20 itu, di ayat 20 sampai 22. Kalau tidak salah ya. Saya tidak bawa Alkitab di sini. Itu di Matius 9, nanti saudara bisa baca ya. Yang penting gini, seorang perempuan pendarahan itu selama 12 tahun dia berkata, asal ku jamah saja jubah Tuhan Yesus itu saya pasti sembuh. Dia percaya, dia yakin. Dia yakin. Begitu dia dengar bahwa Tuhan Yesus itu ajaib, dia bisa menyembuhkan. Lalu dia tidak meminta atau dia tidak berkata, asal aku dijamah Tuhan Yesus saja, asal aku didoakan Tuhan Yesus saja. Tidak seperti itu. Asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Coba, luar biasa bukan? Ya. Dan saya yakin imannya itu, kepercayaannya itu, walaupun orang berkata kamu tidak sembuh, karena kalau hanya menjamah jubahnya kamu tidak akan sembuh, dia tidak akan hiraukan itu. Dia tidak akan tergoncangkan, dia tidak akan bimbang. Dia pasti akan tetap, karena dari perkataannya dia penuh keyakinan, asal ku jamah saja jubahnya saya pasti sembuh. Lalu apa yang terjadi saudara itu berkati oleh Tuhan? Ya, dia sembuh. Itulah iman. Ya, kalau seandainya saja, ya, dia berkata begini, aduh, maunya saya saya coba dulu datang kepada Yesus itu, mungkin dia bisa menyembuhkan saya. Itu bukan iman, karena itu masih coba-coba. Ya, siapa tahu aja saya sembuh kalau saya datang kepada Tuhan Yesus. Itu bukan iman saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Itu namanya coba-coba ya. Iman itu sama seperti yang dikatakan oleh perempuan pendarahan itu. Asal ku jamah saja jubahnya saya pasti sembuh. Jadi pasti. Tidak ada kebimbangan, tidak ada coba-coba, tidak ada semoga ya. Tidak ada mungkin saja, tidak seperti itu. Jadi dia yakin. Jadi apa yang terjadi Tuhan lakukan seperti yang dia yakini, yang dia imani. Jadi itu salah satu contoh, banyak contoh-contoh yang lain saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ya, ada Abraham ya, ada Abraham juga punya iman. Saya mungkin tidak perlu ceritakan kepada kita sudah tahu ya bagaimana Abraham menjadi teladan bagi kita tentang iman. Ya.
Jadi saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita harus tahu apa itu iman. Jangan sampai kita punya iman tetapi kita tidak tahu apa itu iman. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, ya, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya kita yakini walaupun tidak kita lihat, dan kita percaya dalam pengharapan kita walaupun belum. Kita percaya bahwa kelak akan ada tempat manusia itu dua, surga dan neraka. Kita percaya, ya. Walaupun orang berkata tidak akan ada itu, dan kita percaya karena firman Allah berkata seperti itu. Maka karena kita percaya, kita akan berusaha untuk hidup di dalam surga, di tempat orang yang ditebus oleh Tuhan Yesus, ya. Sedangkan kalau kita tidak punya iman, kita tidak percaya ada dua tempat kelak, surga dan neraka, ya, kita akan hidup seperti tidak punya harapan, tidak punya target ke depan, ya. Jadi saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ini salah satu contoh, ya, ini salah satu contoh. Ada beberapa yang saya temui begini, mereka percaya bahwa Yesus itu adalah penebus. Ini, ya, saya percaya juga saudara mungkin pernah menemui orang-orang yang seperti yang saya maksud ini, ya. Banyak orang berkata, banyak orang mengakui percaya bahwa Yesus sudah mati di kayu salib menebus dosa manusia, ya. Lalu ada orang yang sebagai pengikut Kristus, ya, sebagai pengikut Kristus, dia percaya Yesus sudah disalibkan, sudah menebus dosanya, tetapi tidak percaya dosanya sudah diampuni. Tetapi rajin ibadah, melayani pun. Ya, ini karena kurangnya pengetahuan, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kurangnya pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga keyakinan mereka itu tidak penuh, ada kebimbangan. Dan kita harus hati-hati. Kebimbangan itu bisa merugikan diri sendiri, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ya. Jadi mari kita terus belajar, terus belajar. Saudaraku juga yang sudah tahu tentang hal ini, mari kita terus yakinkan mereka, mari kita ajarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu. Apa yang kita tahu tentang firman Allah, mari kita terus sampaikan kepada saudara-saudara kita yang masih lemah pengetahuannya tentang firman. Supaya mereka benar-benar memiliki iman yang kuat, mereka benar-benar yakin, ya. Tidak hanya sekedar kata, saya percaya bahwa Yesus sudah mati disalibkan, saya percaya bahwa Yesus telah menanggung semua dosa manusia, termasuk dosa-dosa saya. Ya berarti kalau kita sudah ditebus, kita surga dong tempat kita. Tapi masalahnya ketika ditanya di mana tempat kita kelak, mereka tidak yakin masuk surga. Mereka masih menganggap bahwa mereka adalah orang-orang berdosa. Berarti mereka dalam faktanya, dalam kenyataannya mereka menyangkal bahwa Yesus itu sudah menebus dosa-dosa mereka. Nah, ini perlu tanggung jawab kita. Kita yang sudah mengerti kebenaran firman Allah, perlu kita sampaikan kepada mereka yang masih kurang pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan. Jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pesan yang singkat ini, firman Tuhan ini memang sudah tidak asing lagi bagi kita. Namun saya ingatkan kepada kita, karena saya memang juga digerakkan dalam kesempatan ini untuk menyampaikan kepada kita, jangan sampai ada saudara-saudara kita yang memang mereka punya iman, ya, dan sangat disayangkan mereka tidak tahu apa itu iman. Terima kasih saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saya akan melanjutkan perjalanan saya lagi. Saya berharap kembali bahwa saudara semua dalam keadaan baik dan selalu Tuhan lindungi. Doakan juga kami saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita saling mendoakan, ya. Setiap hari kami mendoakan semua teman-teman di media sosial, ya. Semua jemaat-jemaat, semua sahabat-sahabat dimanapun berada, kami selalu doakan setiap hari. Kami selalu berdoa syafaat setiap hari untuk membela orang-orang percaya kepada Tuhan, membela sahabat-sahabat semua, membela saudara-saudara, teman-teman di media sosial semua. Dan saya berharap juga saudara semua dukung kami terus di dalam doa supaya kami tetap dikuatkan dan supaya pekerjaan pelayanan Tuhan ini terus berjalan dengan baik sesuai yang Tuhan inginkan, ya, supaya semakin
banyak orang menerima kebenaran firman Allah itu, dan semakin banyak orang yang diselamatkan di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.